Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini, kami membahas semua isi kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Keluaran, yang adalah kitab kedua di Alkitab, kita sampai di pasal ketiga. Hari ini kita akan melihat Allah mengajari Musa tentang namanya Aku adalah Aku. Apa artinya Aku di sini? Apa artinya nama Tuhan ini? Inilah yang akan segera kita pelajari. Mari buka Alkitab Anda dalam Keluaran pasal 3 dan tuliskan komentar-komentar Anda sepanjang studi ini. Jika Anda punya pertanyaan atau permohonan doa, kirimkan pada kami, dengan karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa yang dinyatakan dalam pasal 3 kitab Keluaran ini? Waktunya sudah tiba saat Allah akan membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan itulah mengapa Allah muncul dalam pasal ini kepada Musa dan mengirimnya ke Mesir. Tetapi Musa dalam pasal ini membuat banyak alasan. Padahal ia sudah dapat pelajaran penting di padang belantara, bahwa ia bukan apa-apa, ia lemah. Dan itulah mengapa ia meminta Allah mengecualikannya untuk tak pergi. Tapi sebenarnya ketika sang hamba lemah dan mengakui kelemahan dirinya, ia menjadi alat yang benar yang Allah bisa gunakan. Karena Allah tidak memanggil yang mampu, Betul, tapi ia memampukan yang dipanggilnya. tepat sekali. Baik. Izinkan saya membaca beberapa ayat. Di pasal 3, mari kita mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dalam permulaan ayat pertama, Musa sedang menjaga ternak ayah mertuanya, Yitro. Kita belajar di pasal sebelumnya bahwa orang ini yang adalah imam dari orang Midian disebut Rehuel. Apakah namanya Rehuel atau Yitro? Dan jika kita membaca Hakim-Hakim pasal 4, kita belajar ada seorang bernama Hobab, yang disebut penulis adalah mertua Musa. Sebenarnya ia Hobab, Rehuel, atau Yitro? Mohon jelaskan nama-nama itu. Ya, Rehuel adalah nama pribadinya. Yitro adalah nama profesionalnya, nama panggilannya. Sama seperti Abimelek, yang merupakan nama dari semua raja-raja Filistin meskipun nama lahir mereka berbeda-beda. Contohnya Firaun. Seperti Firaun contohnya. Dan seperti Kaisar dan Khedive di masa lampau dan seterusnya. Jadi namanya adalah Rehuel. Tapi nama profesionalnya adalah Yitro. Rehuel berarti sahabat Allah. Yitro berarti yang mulia. Hobab adalah saudara iparnya Musa, bukan ayah mertuanya. Jadi, Hobab adalah anak Rehuel, ayah mertuanya Musa. Ayah mertuanya Musa adalah Ya. Rehuel.
Tapi Hobab adalah anaknya, jadi ia adalah kakak ipar Musa, bukan ayah mertuanya. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Ketika dinyatakan adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya Imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Kalimat ke seberang padang gurun membawa banyak arti untuk kita. Sebelum kita membahas gunung Allah, gunung Horeb, apa maknanya ketika kita menemukan ayat ini? Ya, padang gurun adalah tempat yang Allah persiapkan bagi umatnya untuk bersembunyi. Sebagai contoh, Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di kitab Wahyu dikatakan ada tempat dalam padang gurun yang dipersiapkan bagi sang perempuan untuk dipelihara 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ketika manusia dipisahkan dari kenikmatan duniawi dan seluruh atraksi dan hiburan dunia dan ia ada di padang gurun. Inilah makna ke seberang padang gurun, kulihat ia berjalan semakin dan semakin jauh dari kebisingan kota dan meninggalkan keindahan hidup. Inilah mengapa Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Hal yang tidak tersedia di setiap universitas Mesir di mana Musa dilatih dan belajar selama 40 tahun. Mereka tak pernah ajarkan itu. Ada yang mendeskripsikan Musa dan padang gurun sebagai gelar kelulusan melalui padang gurun. Musa lulus dari padang gurun atau gelapnya situasi di padang Betul. belantara. Ketika Allah memanggil hambanya, saya ingin memberi komentar sebelum kita melanjutkan ke akhir pasal. Komentar tentang bagaimana Allah mempersiapkan hambanya untuk melakukan tugas. Di mana sebenarnya? Ya, Allah punya sekolah, bisa dikatakan, atau yang pernah juga disebut sebuah fakultas. Fakultas padang gurun, tentu saja ini tempat luar biasa dan sangat berguna. Allah meluangkan waktu secara pribadi dengan hambanya untuk mempersiapkannya dan melayakannya. Inilah yang disebut ke seberang padang gurun. Di sana hambanya belajar bahwa Allah adalah segalanya dan dirinya bukanlah siapa-siapa. Tentu saja daerah seberang padang gurun membawa ke Horeb, gunung Allah. Aha. Satu titik membawa ke titik lain. Kita berhenti di Horeb, gunung Allah. Bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat bahwa Horeb, gunung Allah, adalah tempat di mana Musa bertemu dengan Allah. Dalam firman Allah kita menemukan 3 gunung yang disebut gunung Allah. Dan ini bisa berarti semuanya adalah gunung yang besar. Semua gunung ini adalah gunung Allah. Ketika dinyatakan, contohnya di Mazmur 87, di gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Apa itu gunung yang kudus? Gunungnya Allah. Fondasi Allah adalah gunungnya Allah. Apa saja gunung yang disebut gunung Allah? Saya bisa ingat paling tidak 3 di antaranya. Gunung Moria, Kejadian 22, Gunung Horeb, Keluaran 3, lalu Gunung Zion di Mazmur 24. Saya lihat bukan saja Allah bertemu beberapa hambanya di tempat-tempat itu, tapi juga aku melihat mereka mewakili prinsip-prinsip dasar. Fondasi Allah adalah gunungnya Allah. Kulihat di Gunung Moria, fondasi yang kuat dari tujuan Allah, bicara tentang penebusan dan pengampunan Salib dosa. Kristus. Salib Kristus. Kulihat di Gunung Allah, Horeb, persyaratan Allah. Hukumannya adalah persyaratan minimumnya. Hukumnya tidak berat maupun sulit. Kenyataannya itulah hal minimum yang Allah inginkan dari manusia. Masalahnya ada dalam kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Gunung ketiga adalah Gunung Sion, Gunung Anugerah. Ketika manusia gagal mengambil tanggung jawab, apa yang Allah lakukan? Allah memiliki jumlah anugerah yang tak terbatas. Di mana dosa bertambah banyak, disitulah Melimpah. kasih karunia melimpah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 2, lalu malaikat menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kami ingin tahu siapa sebenarnya malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam ayat ini. Siapakah malaikat Tuhan ini, Saudara Yosef? Pertama kali kita membaca tentang malaikat Tuhan dalam firman Allah di Kejadian ayat 16. Saat ia muncul di hadapan Hagar,
Dan adalah pelajaran yang penting di sini. Malaikat Tuhan adalah Allah sendiri sebelum inkarnasinya. Ia adalah Yesus Kristus Tuhan, tapi dalam masa perjanjian lama sebelum inkarnasinya. Untuk muncul kepada seorang pelayan melarikan diri dari nyonyanya yang menunjukkan pada kita betapa Tuhan segala kemuliaan baginya begitu lembut dan dekat pada yang remuk hati. Karena ia tidak muncul kepada bapa kita Abraham sebagai contoh, lalu kita akan berkata memang ia berhak mendapatkannya. Tetapi ia muncul kepada Hagar, hamba Sarah. Ini luar biasa. Kali kedua kita membaca tentang malaikat Tuhan adalah dalam Kejadian 21. Ini juga kepada Hagar. Saat pertama kali kita belajar bahwa Allah melihat. Ia bahkan menamai tempat itu Allah yang melihat aku. Engkau Allah yang melihatku. Ada di Kejadian 16. Di Kejadian 21, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Jadi Allah melihat di Kejadian 16 dan Allah mendengar Kejadian 21. Di sini dalam ayat-ayat ini Allah melihat dan mendengar. Karena di ayat 6 dikatakan akulah Allah dari ayahmu Allah Abraham, Allah Ishak. Lalu katanya kemudian Allah berkata, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka. Dan satu hal lagi, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi Allah melihat, mendengar, dan meresponi. Sungguh Allah yang hebat. Baik, jadi malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kita terus membaca, kita akan mempelajari bahwa Allah adalah sosok yang muncul dari tengah semak belukar. Jadi malaikat Tuhan adalah Allah sendiri. Ya. Apa itu semak belukar? Semak belukar adalah pohon yang berduri. Dan jika pohon berduri ini terbakar, hanya butuh waktu beberapa menit sebelum ia sepenuhnya hangus. Dan saya pikir ketika Musa melihat pohon berduri yang terbakar, oke, hal seperti ini bisa terjadi di padang gurun, tapi ia menunggu beberapa menit untuk melihatnya hangus. Ia pikir mungkin butuh waktu 15 menit, setengah jam, atau 1 jam. Tapi terbakar, tapi tidak jadi hangus. Itulah sebabnya ia menoleh untuk melihat pemandangan hebat ini. Apa yang Anda lihat dari semak belukar kepada kelompok manusia seperti apakah semak ini dihubungkan? Kenyataannya kulihat banyak hal darinya. Karena tentu seperti dikatakan firman Tuhan, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Umat Allah di tanah Mesir seperti semak belukar ini. Mereka tidak binasa karena Allah bersama mereka. Meskipun mereka terbakar api, Meski mereka ditindas. dan dalam dapur kesengsaraan seperti yang dikatakan nubuat Yesaya, tapi Allah tetap melindungi mereka. Saya juga melihat Kristus saat ia tergantung di kayu salib, kulihat padanya. Adegan itu juga, saya juga melihat dalam semak seperti kata Kristus di Matius 22 kepada orang Saduki. Aku melihat kebangkitan Kristus di dalam maut. Jadi kulihat pada umat Allah salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Betapa besar dan kaya firman Allah itu. Jika kita ingin menanyakan pertanyaan yang diulang-ulang sepanjang masa kuno dan masa modern, Ya. mengapa umat Allah tidak habis dan binasa di tanah Mesir di masa lalu? Dan mengapa umat Allah binasa di masa modern? Betul. Gereja yang menjadi target dari semua serangan setan, mengapa tidak binasa? Bagaimana Anda menjawabnya? Sepanjang Allah beserta dengan umatnya, jika Allah ada bersama kita, siapa yang jadi lawan kita? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Malah sebaliknya sepanjang masa persekusi, gereja ada di tingkat spiritual yang prima. Iya, Dan itulah yang kita lihat terjadi pada umat Allah di Mesir. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi mereka bertambah banyak dan berkembang saat mereka semakin ditindas. baik. Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah, lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ia memanggil 2 kali. Ya. Jika Anda bisa memberikan komentar terhadap kelompok orang-orang yang Allah panggil 2 kali. Bagaimanapun pertanyaan utamaku adalah mengapa ia meminta Musa menanggalkan kasutnya. Bagaimana kasut itu menghalangi Musa datang ke tanah suci? Saya ingin menghubungkan skenario ini ke Lukas 15. Ini adalah skenario kemuliaan dan diwajibkan agar kasut harus ditanggalkan. Lukas 15 adalah skenario anugerah. Anak yang bungsu kembali bertelanjang kaki. Lalu mereka memakaikan sepatu. Jadi dalam skenario anugerah untuk bisa memasuki rumah Bapa,
dan duduk semeja dengannya, ia harus memakai jubah yang terbaik, sepatu di kakinya, dan cincin di tangannya. Inilah sebuah skenario kemuliaan, jadi Anda harus menanggalkan sepatu yang sedang dikenakan. Dan ini adalah tradisi yang umum yang dikenal hingga sekarang. Bahwa saat seseorang memasuki tanah yang suci, ia harus melepas sepatunya. Seolah ingin berkata, apapun yang menghubungkanku dengan bumi, saat aku bersama dengan Allah, aku harus melepas semua yang menghubungkanku dengan dunia karena aku ada di hadirat Allah yang suci. Karena jika dunia ini adalah gambaran ketidaksempurnaan, hadirat Allah harus menjadi gambaran dari kekudusan. Tentu saja ini adalah makna figuratif dan spiritual karena tidak ada yang namanya tanah yang suci di dunia ini. Makna spiritualnya berarti bahwa kita tidak boleh memiliki apapun di kaki kita yang menghalangi kekudusan menggapai diri kita. Betul. Sepatu menghalangi kaki kita menyentuh tanah. Jadi jika tanah atau hadirat Allah adalah suci, kita tidak bisa membawa sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kekudusan. Ketika Allah ingin para muridnya menikmati persekutuan dengannya, ia mencuci kaki mereka. Benar. Jadi bukan hanya sepatu harus tanggalkan, tetapi kaki juga harus dibersihkan dan ini juga memiliki makna spiritual yang indah. Yang adalah jika aku tidak membasuhmu, jika kau tidak mempertahankan tingkah laku kudus, kau tak akan bisa bersama denganku. Jadi jika kita datang ke hadirat Allah dan membawa hidup kita yang sibuk dan segala kesulitan hidup ini, Benar. itu adalah hambatan yang akan menghalangi kita menikmati atmosfer yang kudus. Ya. Segera sesudahnya dikatakan di ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan seterusnya hingga akhir perikop. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di ayat-ayat itu? Betapa indahnya saat ia membuka pembicaraan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukan tiga Allah, tapi satu Allah, meskipun ia Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Beberapa melihat Abraham sebagai figur seorang ayah, dan Ishak sebagai figur seorang anak, dan dalam Yakub seorang figur yang bergumul dengan Roh Kudus dalam dirinya. Jadi di sini ia berbicara tentang Allah dalam ketritunggalannya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal ini adalah satu Allah. Musa datang dari tanah Mesir yang penuh dengan berhala. Ya. Dan semua orang punya berhala sendiri. Berhala ini ditaruh di jalan-jalan di tanah Mesir. Semuanya punya mata, tapi tak bisa melihat, dan telinga, tapi tak mendengar. Siapapun yang berharap padanya diarahkannya pada kehampaan. Tapi di sini Allah menampakkan dirinya, bisa dikatakan ia menunjukkan bahwa ia berbeda dari ilah-ilah yang lain. Dikatakan, aku memperhatikan kesengsaraan umatku, aku mengetahui penderitaan mereka, aku turun Dan aku telah untuk turun. melepaskan mereka. Dari sudut pandang ini, saya ingin membandingkan Allah dengan berhala manusia. Ya, saya ingin menunjukkan gambaran simpati Allah terhadap umat manusia. Ketika ia datang dalam wujud pribadi anaknya, pribadi Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Di sini kita melihat para budak yang dipermalukan ditindas oleh Firaun bekerja di mangkuk mengaduk semen. Ya, dan hidup kita sendiri sebelum mengenal Allah adalah seperti semen. Penuh dengan derita, tapi Kristus datang dari kemuliaan yang penuh untuk menyelamatkan. Jadi, di sini Allah tidak hidup dalam menara menjulang. Terpisah dari masalah, tidak, ia bersimpati dengan kita semua. Ia lebih baik datang dan mengalami semua kesusahan yang kita alami sendiri agar bisa menyelamatkan kita semua darinya saat ia mati di kayu salib untuk kita. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya ingin bertanya, jika tanah itu milik orang Kanaan dan orang Het dan orang Feris dan yang lainnya, mengapa Tuhan mengambilnya dari mereka dan memberikannya kepada umatnya? Silakan Tidak sama Saudara Yosef. sekali. Itu bukan tanah orang Kanaan
orang Het dan orang Amori. Itu adalah tanah Kanaan. Dia berkata, aku akan membawamu ke tempat orang Kanaan. Apakah orang Kanaan memegang akta kepemilikan? Tidak sama sekali. Karena dalam Ulangan pasalnya yang kedua, kami menemukan bahwa sebagian besar negara tidak tinggal di tempat di mana mereka awalnya ditemukan. Misalnya lihat apa yang dikatakan Ulangan 2 ayat 9, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Orang Emim dulunya tinggal di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak dan setinggi tubuh orang Anakim. Seperti orang Enak, mereka juga dihitung sebagai Refaim. Ayat 12, dan dahulu di Seir diam orang Hori, tapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka. Dan seterusnya sebagai prinsip. Apa yang membuat Tuhan mengusir orang-orang jahat itu? Siapa orang Kanaan dan orang Het? Kita membaca tentang itu di Imamat pasal 18. Dia berkata, karena orang-orang negeri itu yang sebelum kamu melakukan semua kekejian ini sehingga negeri itu menjadi najis. Jangan sampai negeri itu memuntahkan kamu ketika kamu membuatnya najis, seperti yang dimuntahkan bangsa-bangsa sebelum kamu. Jadi karena kejahatan bangsa-bangsa itu, tanah itu memuntahkan mereka. Dan Tuhan membawa umatnya ke negeri itu dengan satu syarat bahwa mereka akan menyembah dan takut akan dia serta memelihara dan menghormati perintahnya. Dan dia berkata kepada mereka, jika kamu tidak melakukan itu, dan saya berpikir bahwa pengasingan Asyur dan pengasingan Babilonia, selain tersebar di seluruh dunia selama 2000 tahun, adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak memihak, dia sabar tetapi tidak memaafkan dosa. Jelas sekali bahwa Allah menyiapkan tanah ini untuk umatnya dari permulaan. Supaya Allah bisa dimuliakan melalui tanah ini dan membangun rumah baginya. Benar. Dan ketika bangsa-bangsa berserakan setelah air bah, mereka seharusnya diam di tempat-tempat lain, bukan di tanah ini. Ya. Tapi mereka mengambil tanah ini yang bukan milik mereka mengambilnya dengan paksa. Dan mereka menyembah berhala, jadi tanah ini dipermalukan. Kini Allah mengirim umatnya untuk memulihkan tanah ini. Dan ia akan memberikannya kepada umatnya, warisannya. Benar, itu bukan milik mereka. Benar. Kita bisa katakan mereka tamu yang menyebalkan. Iya. Karena saat mereka memasuki tanah milik Tuhan, karena ini adalah tanah Immanuel dan sebenarnya setiap tanah adalah tanah Immanuel. Mereka tidak berjalan dengan kejujuran, kekudusan, dan juga kesucian. Sebaliknya mereka melakukan korupsi yang Benar. sangat Iya. buruk. Setelah itu dimulai dari ayat 10 hingga akhir pasal berbicara tentang misi. Dikatakan di ayat 10, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun. Lalu ia membuat alasan dan Allah mendorongnya dan memperkenalkan diri kepadanya. Bolehkah Anda mengomentari misi ini? Hamba tidak dapat pergi kecuali ia dikirim oleh Allah. Itu sebabnya yang ditulis Yesaya 6 sangat indah. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya tidak berkata, ini aku siap pergi. Ia berkata, ini aku, utuslah aku. Di Yeremia 23, aku tidak mengutus para nabi itu namun mereka giat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menunjuk 12 orang untuk menyertai dia dan mengutus mereka untuk berkhotbah. Jadi untuk diutus sangat penting. Kita tidak boleh bergerak tanpa perintah langsung dari Tuhan. Di sini, misi dan perintah ilahi datang kepada Musa. Tetapi seperti yang kita bahas, Musa sebagai akibat dari menghabiskan 40 tahun di padang gurun telah mencapai ketidakpercayaan dirinya sendiri. Lebih dari yang seharusnya. Kita dapat katakan bahwa dia menyimpang ke tanah ekstrim kemudian ke kiri ekstrim. Dia ingin menyelamatkan orang-orang dalam waktu dan caranya sendiri, jadi dia membunuh orang Mesir itu. Kemudian melarikan diri dan pergi ke tanah Midian. Dan di sana dia tidak mau melakukan apapun. Jadi dia membuat 7 alasan berturut-turut kepada Tuhan. Sampai-sampai murka Tuhan berkorban terhadap Musa. Karena alasannya terlalu banyak, tetapi Musa memiliki perasaan bahwa dia tidak berguna sama sekali. Meskipun hari ini kita tahu bahwa Musa adalah salah satu orang terbaik yang melayani Tuhan sepanjang masa. Biasanya dikatakan bahwa dalam pelayanan tidak cukup hanya memiliki semangat, tetapi tidak cukup juga jika ada kebutuhan. Tapi apa yang menghubungkan semangat dengan kebutuhan adalah panggilan. Tepat sekali. Jadi Musa maju 40 tahun terlalu cepat dan ia punya semangat. Ya, Dan saudaranya membutuhkannya. ya. Dan semangatnya itu kudus. Tetapi ia belum Maksudku itu bukan terpanggil. semangat yang buruk. Dan panggilan itulah kriterianya. Betul.
Ayat 13, Musa berkata pada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, siapakah namanya? Apakah jawabku? Firman Allah pada Musa, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saya ingin berhenti di aku, namanya Tuhan. Kita tahu namanya Yehova. Dan sebenarnya ada hubungan antara Yehova dan aku. Ketika kita berbicara tentangnya, kita memanggilnya Yehova. Ketika ia berbicara tentang dirinya sendiri, ia menyebut dirinya aku. Dan kata aku sebenarnya berarti ada. Persis seperti ketika ia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Yaitu aku, ego elmi. Dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama untuk aku. Dan istilah aku adalah aku sebenarnya berarti demikian. Jika Anda ingin penjelasan lebih lanjut, bukalah Injil Yohanes dan lihat ketika Kristus berkata, aku. Aku apa? Akulah yang kau butuhkan. Kau butuh roti, akulah roti kehidupan. Tidak Tuhan, kami butuh cahaya, aku adalah terang dunia. Tidak Tuhan, kami butuh pintu, aku adalah pintunya. Kami butuh seorang gembala, aku adalah gembala yang baik. Kami butuh kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi aku adalah aku. Apa yang engkau butuhkan? Aku bersedia menjawab dan memberikan. Jadi siapapun yang punya Tuhan tidak butuh lagi siapapun. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi, aku adalah aku, juga adalah nama Kristus yang ia ekspresikan di kitab-kitab Injil. Sebelum Abraham ada, aku ada. Aku ada. Jadi Kristus adalah Yehova. Benar. Baik, kita sudah sampai di akhir episode, kita rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Kita sudah belajar bahwa semak belukar mengacu pada 3 hal berikut ini. Yang pertama, mengacu pada umat Allah yang tertindas di tanah Mesir. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang. Mereka tidak binasa karena Allah bersama mereka. Hal ini juga mengacu kepada Kristus di kayu salib, yang meskipun harus melalui api penghakiman Allah, tapi tidak hangus terbakar. Kita juga melihatnya dalam pembahasan tentang kebangkitan Tuhan. Kita belajar bahwa Musa tidak bergerak hingga Allah mengutusnya. Bukanlah semangat atau kebutuhan yang seharusnya mengutus kita, tapi yang seharusnya panggilan. Padang gurun adalah tempat yang dipersiapkan Allah di mana ia mempersiapkan orang percaya untuk sebuah misi atau pelayanan. Jadi kesulitan di padang gurun tidak seharusnya membuat kita cemas. Karena melaluinya Allah menyiapkan hal-hal besar bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Ya. Pemirsa terkasih, kita sudah belajar di episode ini bahwa semak belukar tidak hangus meskipun ia terbakar. Mengapa? Karena Allah ada di dalamnya. Dan umat Allah di sepanjang masa adalah target dari api sang iblis, target dari api dalam gerbang neraka, dan target dari persekusi, target dari kesusahan. Tetapi, mengapa Allah membinasakan seluruh dunia ini? Mengapa kekristenan tidak dibinasakan di dunia? Karena Allah ada di tengah-tengahnya, karena semak belukar terbakar tetapi tidak hangus. Betapa luar biasa melihat kekristenan dan saksi Allah masih ada hingga kini. Mengapa kekristenan tidak dibinasakan hingga sekarang? Karena Allah ada di tengah-tengahnya. Ia adalah sumber kuasa yang mengutus para saksi ke dunia. Pemirsa terkasih, satu-satunya hal yang memberimu damai adalah Allah ada di tengah-tengahmu. Ia tidak akan meninggalkan skenario hidupmu. Ia takkan goyah, Allah akan menolongmu. Ketika hari berganti, jika Anda pernah mengalami penganiayaan dan mengalami beratnya hidup, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan yang ada dalam skenario hidupmu. Dan ia cukup bagimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebas
lepaskan aku.